Bismillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita syariat yang mudah, syariat yang sangat-sangat mudah dibandingkan dengan syariat-syariat yang pernah ada sebelum kita. Di antara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam syariat ini adalah istighfar. Syariat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berbicara tentang syariat nabi-nabi atau rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah akan kemudahan istighfar kepadanya. Kita melihat dalam Al-Qur'an bagaimana ketika kaumnya Nabi Musa mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan anak sapi sebagai sesembahan mereka. Kemudian apakah mereka beristighfar sebagaimana kaum muslimin ketika mereka berbuat syirik misalkan, atau mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan syahadat ulang, ataupun mereka beristighfar mengucapkan astaghfirullahaladzim, menyesali dosa-dosanya? Tidak, ikhwati fillah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bagaimana istighfar mereka. Nabi Musa mengatakan kepada mereka, "Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl." Wahai kaumku, sesungguhnya kalian itu telah berbuat zalim kepada diri kalian. Kalian telah melakukan dosa yang besar. Fatubu ila barikum. Kalian melakukan perbuatan dosa yang besar dengan menjadikan anak sapi ini sebagai sesembahan kalian. Maka taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, faqatulu anfusakum, dan bunuh diri kalian. Lihatlah bagaimana cara mereka meminta ampun kepada Allah, menyesali dosa mereka dengan cara membunuh diri mereka. Bahkan seperti itu, ikhwati fillah. Dalam syariat kita tidak ada yang seperti itu. Kalau saja Allah syariatkan seperti itu, mungkin kita tidak akan bertemu satu sama lain, karena kita sudah melakukan dosa-dosa yang begitu banyak, sehingga diwajibkan bagi kita untuk membunuh diri kita. Wal'iyadzubillah. Maka tentunya syariat ini adalah syariat yang mudah, ikhwati fillah. Dan kemudian di antara kemudahan dalam beristighfar dalam syariat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan penuntut ilmu, memuliakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang, memuliakan orang alim ataupun orang yang menuntut ilmu. Sehingga dalam hadis yang sahih li ghairihi yang terdapat dalam kitab Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Wa ma min qaumin", tidak ada satu kaum pun, tidak ada beberapa orang yang mereka berkumpul dimanapun itu, entah di rumahnya, entah di masjid, entah di lapangan dan lain sebagainya, intinya berkumpul, yadhkurunallah, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka saling menasihati satu sama lain, la yuriduna bidzalika illa wajh Allah, mereka berkumpul tidak menginginkan sesuatu kecuali untuk saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka illa nadahum munadin minas sama', kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dipanggil oleh salah satu malaikat Allah Subhanahu wa taala dari langit, anqumu maghfuran lakum, berdirilah kalian setelah kalian belajar, berdirilah kalian setelah selesai saling menasihati satu sama lain dalam keadaan maghfuran lakum, telah diampuni semua dosa-dosa kalian.
qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Sungguh dosa-dosa kalian semuanya, semua dosa-dosa yang kita lakukan, semakin banyak dosa-dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semakin banyak pula pahala-pahala yang akan disediakan untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan malaikat yang berseru dari langit, sungguh Allah telah mengganti semua dosa-dosa yang telah kalian lakukan dengan pahala-pahala yang banyak. Maka inilah landasan kita sehingga kita senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, tidak peduli dengan keadaan kita, tidak peduli dengan halangan dan rintangan. Kalau kita masih menyempatkan diri untuk menuntut ilmu, berusaha ikhwatifillah. Walaupun pada dasarnya kita mungkin berat paham, tetapi dengan kita duduk di sini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang telah kita lakukan Allah ganti dengan kebaikan yang lebih besar lagi. Maka jangan futur dalam menuntut ilmu. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga datangnya hari kiamat kelak. Ikhwatul kiram azani Allah wa iyyakum. Kemarin kita telah membahas tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan. Kemudian di antara kaumnya ketika mendengar hal tersebut ada yang mereka terdiam. Mereka tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Namun ada juga di antara kaumnya Nabi Muhammad, bahkan beliau adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab, yang membantah dakwah Nabi dengan frontal sekali, sehingga Allah turunkan surah An-Nahl. Sekarang kita lanjutkan bagaimana keadaan orang Quraisy ketika mereka telah menyadari bahwasanya dakwah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka itu akan membahayakan mereka. Menurut mereka seperti itu. Jadi mereka mulai tersadar yang tadinya mereka tidak terlalu menghiraukan, tidak terlalu memperhatikan apapun yang dibawa oleh Nabi ketika memanggil kaumnya. Nah sekarang ketika mereka sampai ke rumah mereka mulai memikirkan, terutama perkataan Abu Lahab yang mengatakan, ambil kedua tangannya dan ikatlah dia, bunuh dia, karena kalau kalian tidak membunuhnya, kalau didengar oleh orang Arab, mereka akan menuntut terhadap apa yang dia sampaikan, mereka akan membunuh Nabi Muhammad, sementara kita hanya bisa menonton saja dan kita akan dihinakan oleh orang Arab. Maka ini yang menjadi dasar atau asas sehingga mereka mulai bermusyawarah untuk menghadapi atau melawan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sampailah mereka saat itu mendekati musim haji. Kita tahu bagaimana musim haji. Semua orang datang dari penjuru dunia. Semua orang datang daripada penjuru dunia untuk mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan ketika meninggalkan anaknya dan istrinya di padang yang tandus. Di antara doa Nabi Ibrahim, beliau mengatakan faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia selalu condong kepada Ka'bah ini. Maka kita yang tidak pernah melihat Ka'bah saja, hati kita selalu seolah-olah pernah melihat Ka'bah itu secara langsung, seolah-olah ingin kembali melihat dan melihat. Karena inilah doa Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Ibrahim alaihi salam.
maka hati kita selalu condong. Begitu juga dalam keadaan di zaman jahiliyah, di zaman sebelum datang Islam pun, ketika memulai dakwah Islamiyah ini oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka berada dalam keadaan syirik, tetapi ketika berbicara tentang mengunjungi rumah Allah Subhanahu Wa Taala, terutama pada musim haji, mereka senantiasa bersemangat akan hal itu. Maka orang Quraisy tentu melihat keadaan seperti itu, tidak mau mengambil pusing. Artinya apa? Tidak mau akan terjadi masalah yang lebih besar lagi. Karena kalau mereka tidak mengatur strategi mereka dari sekarang, hanya beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Entah seperti yang dikatakan oleh Abu Jahal, kalau kita orang Quraisy, ya, orang Quraisy ini mereka mengatakan kalau kita tidak menghalangi Nabi Muhammad ini sekarang, kata mereka, maka boleh jadi ketika didatangi dia oleh orang Arab secara umum, yang akan terjadi apa? Dua kemungkinan. Mereka akan percaya kepada Nabi Muhammad sehingga mereka akan mencela akal-akal kita, padahal dari kaumnya tidak mau beriman. Tentu itu akan menjadi celaan bagi kita. Atau kemungkinan yang kedua, mereka akan membunuh Nabi Muhammad, sementara kita hanya bisa menyaksikan, dan tentu ini kehinaan. Contohnya sekarang, kalau ada di antara keluarga kita yang dibunuh wal'iyadzubillah di depan mata kita, kita tidak bisa membantunya misalkan, kita tidak mempunyai kekuatan untuk membantunya, apa yang akan terjadi? Tentu semua orang akan mengolok kita. Tentu semua orang akan menertawakan kita. Ini keluarganya tapi dibunuh di depan mata, ternyata dia hanya diam-diam saja. Maka ini yang akan terjadi. Kalau Nabi Muhammad akan terbunuh di depan orang Quraisy, maka ini menunjukkan kehinaan bagi orang Quraisy. Kalaupun dibela, mereka tentu tidak mau, karena pada dasarnya mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi permasalahannya, mereka ingin membunuh Nabi Muhammad dengan tangannya sendiri. Karena apa? Karena kalau dibunuh dengan tangan sendiri, tentu tidak dikatakan sebagai orang yang hina. Kemudian mereka berkumpul. Kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ini, ikhwati fillah, merupakan orang yang paling mulia dan yang paling berumur saat itu di antara mereka, dari Bani Makhzum. Bahkan Abu Jahal tunduk di bawahnya Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan Al-Walid bin Al-Mughirah ini bapak daripada Sayfullahil Maslul, ya, pedang Allah yang terhunus, yaitu sahabat yang mulia, panglima besar Islam, Khalid ibnul Walid. Nah, Al-Walid bin Al-Mughirah ini, ikhwati fillah, orang yang paling tua dan yang paling dihormati, serta dia merupakan orang yang paling cerdas di antara orang Quraisy. Orang yang paling banyak di antara orang Quraisy, banyak hartanya di antara orang Quraisy. Intinya, sampai-sampai orang Quraisy menamakan atau menjuluki Al-Walid bin Al-Mughirah ini dengan istilah Al-Wahid. Apa arti Al-Wahid? Orang yang tidak ada tandingannya, orang yang tiada duanya. Saking dihormati dari segi apapun itu, semua dia pasti di atas rata-rata. Dari segi syair, karena orang Arab dulu paling senang dengan syair. Bahkan ketika ada perlombaan syair, penulisan ataupun membaca syair secara umum, nah orang yang menang syairnya itu paling indah akan ditempelkan di Ka'bah. Al-Walid bin Al-Mughirah ini paling hebat dalam hal itu, paling kaya, paling cerdas, paling mengetahui tentang keadaan nasab-nasab orang Quraisy, intinya semua, sehingga dijuluki Al-Wahid.
Kemudian muallif di sini mengatakan, faqala lahum, Al-Walid setelah didatangi oleh orang Quraisy berkata kepada kaumnya, ya ma'syar Quraisy, wahai sekalian Quraisy, innahu qad hadara hadzal mausim, sungguh telah tiba musim yang dinanti-nantikan, musim haji maksudnya. Wa inna wufudal Arab sataqaddamu alaikum fihi, dan ketahuilah bahwasanya orang-orang Arab akan mulai berkumpul di Ka'bah ini. Wa qad sami'u bi amri sahibikum hadza fa ajmi'u fihi ra'yan wahidan wa la takhtalifu fayukadzibu ba'dukum ba'dha. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan, karena itu coba sekarang kita musyawarah. Kita satukan persepsi kita, satukan pendapat kita, dan jangan sekali-kali kita saling berselisihi. Yang satu mengatakan Muhammad itu A, yang satunya B, yang satunya C, sehingga apa? Orang Arab akan tahu kita itu berdusta. Kenapa? Karena ketika ditanya si fulan jawabnya A, ditanya si fulan jawabnya B, ditanya yang lainnya jawabnya C, maka akan nampak kebohongan kita, kata Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian orang yang mendengar pernyataan Al-Walid bin Al-Mughirah di sini mengatakan, anta faqul, kalau begitu engkau saja yang katakan wahai Al-Walid, engkau orang yang paling cerdas, engkau orang yang paling mulia dan yang paling mengerti akan hal ini di antara kita. Wa aqim lana ra'yan naqulu bihi, dan coba berikan kepada kita satu pendapat yang dengannya kita sepakat untuk mengatakan hal tersebut kepada orang Arab kalau bertanya. Karena Nabi kan akan datang kepada orang-orang haji itu. Nabi akan datang, kemudian menawarkan Islam, membacakan Al-Quran. Nah, tentu orang ini akan menahan, orang Quraisy akan menahan Rasul. Kemudian kalau tidak bisa menahan Rasul, akan menahan orang yang mendengarnya. Akan menahan orang yang mendengarnya. Inilah keadaan orang Quraisy. Sehingga antum tahu kenapa musik itu diharamkan dalam syariat Islam. Dikatakan lahwal hadis, antum bisa baca tafsir. Dikatakan lahwal hadis itu karena kebanyakan orang Quraisy mereka menghalangi orang Arab lainnya dengan nyanyi-nyanyian. Jadi kalau ada orang baru yang datang ke Mekah, kemudian ditanya, kemana engkau? Mereka mengatakan, aku akan pergi mendengar apa yang diturunkan kepada Muhammad. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan mengajak orang Arab tersebut minum minuman keras. Kemudian disuruh wanita-wanita berjoget dan bernyanyi. Kemudian mereka berzina. Kemudian setelah itu apa? Mereka akan lupa akan Nabi Muhammad, sehingga mereka akan pulang lagi ke kampung halaman mereka. Maka wajar kata para ulama tentang minuman keras, nyanyi-nyanyian dan perzinahan itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Di mana ada joget-joget, pasti di situ ada perzinahan. Kita lihat sawer-saweran, pasti di situ juga ada minuman keras. Inilah yang terjadi atau salah satu cara yang dilakukan oleh orang Quraisy untuk menghalangi dakwah ini. Maka kalau ada di antara kita orang yang mengatakan atau yang bahkan menolak dalil Al-Quran dan Sunnah tentang haramnya musik, wal'iyadzubillah, paling tidak kita tahu sejarahnya, tentang buruknya sejarah nyanyi-nyanyian. Kita tahu sejarahnya saja sudah jijik kita. Ya, tidak usah kita berbicara tentang dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita baca sejarah nyanyi-nyanyian itu saja sudah jijik kita. Ternyata dia adalah penghalang antara hidayah, antara seseorang dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang ketika sudah dikasih minuman keras, ya disuruh oleh orang Quraisy, wanita-wanita untuk berjoget dan kemudian berzina dengan pendatang-pendatang yang ingin mendengar Al-Quran daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka terlalaikan. Besok paginya mereka sudah kembali ke kampung
halamannya dan tidak ada hidayah bagi mereka. Kemudian ikhwati fillah azzani Allahu wa iyyakum. Maka kita lanjutkan. Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan, la bal antum faqulu asma. Tidak. Saya tidak ingin mengatakan, kata Al-Walid bin Al-Mughirah. Kalian saja yang mengatakan, saya nanti yang nilai, saya yang dengar dan nilai. Apakah itu cocok untuk dituduh kepada Nabi Muhammad atau tidak? Nggak usah dari saya duluan, dari kalian duluan. Nanti saya dengar, saya nilai. Kalau pas, ya sudah, kita berikan laqab atau julukan itu kepada Muhammad. Kemudian mereka mengatakan, orang Quraisy mengatakan, naqulu kahin. Kita katakan saja kepada orang-orang Arab yang datang nanti bahwasanya Muhammad ini adalah dukun. Apa jawabannya daripada Al-Walid, orang yang paling cerdas saat itu? Dia mengatakan, ma huwa bikahin. Enggak, dia itu bukan seorang dukun, kata Al-Walid. Abu Jahal yang kita kenal, yang kita sudah kenal kemarin, ya, namanya atau julukannya Abul Hakam, orang yang cerdas. Abu Jahal itu adalah orang yang cerdas, terkenal kecerdasannya. Tapi tunduk di bawah Al-Walid bin Al-Mughirah. Kenapa? Karena Al-Walid ini lebih tinggi kecerdasannya daripada Abu Jahal. Abu Jahal tidak berkomentar. Al-Walid mengatakan, enggak bisa kita katakan dia adalah dukun. Laqad ra'ainal kuhan. Karena kami sejatinya sudah melihat para dukun itu bagaimana rupanya. Fama huwa bizamzamatil kuhan wala bisaj'ihim. Muhammad itu dia tidaklah termasuk orang yang ketika berbicara atau Al-Quran yang dibacakan olehnya seperti zam-zam, itu komat kamit dukun, ya. Komat kamit dukun, dan dia juga perkataannya bukan seperti sajak-sajak yang dibacakan oleh para dukun. Jadi ini tidak pas untuk Nabi Muhammad, untuk Muhammad, kata Al-Walid. Kemudian mereka berpikir lagi. Setelah menemukan pendapat, mereka mengatakan fanaqulu majnun. Kalau nggak pas kita katakan dukun, ya sudah kita bilang saja dia itu adalah orang gila. Orang gila. Maka Al-Walid membantah lagi. Ini nggak pas. Bukankah kita semua tahu bagaimana orang gila itu? Ya, kita semua tahu orang gila itu bagaimana. Begitu juga orang gila yang disebabkan kesurupan, kita tahu ciri-cirinya. Kita pernah lihat semuanya. Fama huwa bi khanaqihi. Dia bukan termasuk orang yang dicekik oleh syaitan sehingga gila, enggak. Bukan pula orang yang diusik pikirannya oleh syaitan. Bukan pula orang yang terdapat was-was syaitan di dalam hatinya. Ini enggak pas, kata Al-Walid. Kemudian berpikir lagi mereka. Setelah mereka berpikir panjang, lalu mereka mengatakan fanaqulu syair. Kalau begitu, kayaknya yang pas itu kita katakan sebagai penyair saja. Karena kalau kita lihat Al-Quran itu rata-rata ujungnya hampir sama semuanya. Misalkan nun, aliman, hakiman, wasi'an, dan lain sebagainya. Kalau alif, alif. Jadi mirip kayak sajak-sajak daripada syair. Atau bahasa kita kayak pantun, kayak puisi, itu modelnya. Tapi demi Allah itu bukan. Jauh sekali. Nah, maka mereka mengibaratkan, kita katakan saja syair saja, penyair saja. Maka Al-Walid, orang yang paling mengerti dengan syair ini, dia mengatakan ma huwa bisyair. Enggak pas kalau kita katakan dia penyair. Enggak pas kita katakan dia sebagai seorang penyair. Laqad arafna syi'ra kullah. Bukankah kita semua paham tentang syair? Kalian juga tahu aku adalah orang yang paling pandai dengan syair, ya. Dia mengatakan kita paham mana rijaz. Ini istilah-istilah atau jenis-jenis syair, ya.
Dikatakan, jadi syair itu banyak jenis-jenisnya, sehingga dia sebut satu-satu. Kita tahu mana rijiz, kita tahu mana hijiz, kita tahu mana qaril, kita tahu mana maqbu, dan kita tahu mana mabsut. Disebutkan semua jenis syair. Saking ahlinya dia dalam masalah syair. Fama huwa bisyair. Ketahuilah oleh kalian, enggak ada sedikit pun Al-Quran ini bisa kita katakan sebagai syair, dan Muhammad tidak bisa kita katakan sebagai seorang penyair. Kemudian mereka mengatakan, ini nggak ada yang pas. Dikatakan dukun nggak pas, dikatakan orang gila nggak pas, dikatakan juga sebagai penyair juga tidak pas. Kalau begitu kita katakan saja sebagai penyihir. Maka Al-Walid mengatakan, mau bisahir, dia nggak pas untuk dikatakan sebagai seorang penyihir. Laqad ra'ayna as-sahara sihrahum. Bukankah kita telah mengetahui dan telah melihat bagaimana rupanya penyihir dan bagaimana efek daripada sihir-sihir mereka? Kita sudah lihat semuanya. Kita sudah lihat, kata Al-Walid. Fama huwa binafsihi wala bi'abdihi. Dan Al-Quran ini bukan tiupan daripada sihir-sihirnya, dan juga bukan ikatan bukhul-bukhul yang dia ikat oleh penyihir itu. Jadi nggak ada yang pas. Kalau begitu kata mereka, fama zanaqul, kira-kira apa yang akan kita katakan? Dukun nggak pas, kemudian orang gila juga nggak pas, kemudian orang penyair juga nggak pas, begitu juga dengan penyihir juga tidak pas. Kira-kira apa, wahai Al-Walid? Sesuatu yang akan membuat orang mendengarnya saja pasti akan menjauh daripada Muhammad. Mereka berpikir dalam waktu yang sangat-sangat lama. Kemudian kita baca satu riwayat dulu. Lalu dia mengatakan, wallahi inna liqaulihi halawah. Demi Allah, sesungguhnya Al-Quran ini perkataan yang sangat-sangat manis. Wa inna alaihi latalawah. Dan sesungguhnya Al-Quran indah sekali. Dibaca panjang pun tidak akan membuat bosan, katanya. Wa inna aslahu la'ilm. Sesungguhnya asalnya itu, maksudnya diibaratkan seperti pohon. Al-Quran ini diibaratkan seperti pohon, akarnya saja itu menghujam ke dasar bumi. Artinya tidak bisa digoyang Al-Quran ini, tidak bisa dikalahkan. Kemudian wa inna far'ahu lajunah, dan ketahuilah cabang-cabangnya, ranting-rantingnya, artinya dia adalah pohon yang sangat-sangat lebat dan banyak buahnya. Kita melihat bagaimana pohonnya lebat. Paling tidak jika tidak ada buahnya, bisa digunakan untuk berteduh. Banyak sekali manfaatnya. Karena lebatnya, kita tidak ragu untuk menebang sedikit demi sedikit rantingnya. Digunakan untuk menjadi kayu bakar misalkan. Atau digunakan sebagai tiang. Kita tidak ragu karena memang lebat dan besar. Apalagi kalau ada buahnya. Dan dia mengatakan buahnya itu manis. Ini bahasa syair yang dikatakan oleh Al-Walid. Wa ma antum biqailina min hadza syai'an illa 'arafa annahu batil. Ketahuilah, tidaklah kalian akan mengucapkan Muhammad ini sebagai dukun, sebagai penyair, sebagai orang gila, sebagai penyihir. Pasti orang Arab itu kalau mendengarkan Al-Quran, kita ini akan dicela. Kita ini akan dikatakan orang lemah akal. Kenapa? Karena tidak mungkin akan pas semua itu, kata Al-Walid. Dan dalam riwayat lainnya, ini riwayat Ibnu Abbas, diberitakan setelah musyawarah ini, Al-Walid bin Al-Mughirah itu terdiam. Begitu juga dengan orang Quraisy. Mereka tidak menemukan satu pun celaan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun. Sehingga mereka berpikir panjang,
Kemudian setelah tidak ketemu titik temunya, akhirnya Al-Walid mengatakan, kalau begitu biarkan saya debat dengan Muhammad. Akhirnya kaumnya senang semuanya. Silakan wahai Al-Walid, kata kaum. Datanglah Al-Walid kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian belum Al-Walid mengatakan satu kata pun, Nabi Muhammad membacakan kepada Al-Walid ini Al-Quran. Kemudian Al-Walid hatinya dipenuhi dengan keimanan. Langsung tunduk hatinya Al-Walid mendengar bacaan Al-Quran, sehingga tidak berbicara satu kata pun. Nabi Muhammad mengira orang ini sudah akan memeluk agama Islam, tunduk dengan Al-Quran. Orang yang paling durhaka saat itu, orang yang paling mengerti akan syair, orang yang paling kaya, bosnya orang Quraisy sudah kita katakan itu tunduk dan sejatinya sudah memeluk Islam kalau berbicara dengan hatinya saja. Tetapi iman itu bukan hanya di hati. Iman itu an-nutqu bil lisan, kita ucapkan dengan lisan, wa tasdiqu bil janan, percaya dengan hati, wal amalu bil arkan, kita amalkan dengan anggota badan kita, wa yazidu bi ta'atir rahman, iman itu bertambah dengan taat kepada Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bi ta'atis syaitan, dan iman itu berkurang dengan taat kepada syaitan atau bermaksiat kepada Ar-Rahman. Jadi 5 poin iman itu. Nah, Al-Walid bin Al-Mughirah hanya mendatangkan 1 poin saja, yaitu at-tasdiq. Dia percaya, dia tunduk kepada Al-Quran. Dia tidak ucapkan, dia tidak amalkan, ya. Dia tidak datangkan poin-poinnya sehingga dikatakan orang beriman. Sehingga ketika Al-Walid tunduk dengan Al-Quran, dia langsung pulang ke rumahnya. Dia berdiam diri di rumahnya dalam waktu yang sangat lama. Sehingga datang orang yang paling senang hasut orang, ya. Siapa itu? Abu Jahal. Banyak kasus Abu Jahal ini paling senang hasut orang lain. Sehingga kita dapati cerita bagaimana Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini, ikhwati fillah, orang yang menyiksa Bilal atau tuannya Bilal ketika masa awal-awal Islam. Meletakkan batu di atas dadanya Bilal, kemudian menyeret Bilal di padang pasir, mengikat Bilal di tengah padang pasir yang kata para ulama, andai daging ditaruh di situ matang daging, saking panasnya. Umayyah bin Khalaf ini dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya apa? Dia akan terbunuh. Nah, mendengar hal tersebut, Umayyah bin Khalaf takut ketika perang Badar. Ketika perang Badar, Umayyah bin Khalaf langsung takut. Walaupun tidak percaya kepada agama Nabi Muhammad, tapi dia yakin Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Jadi dikatakan dia ini akan meninggal, tapi tidak dikatakan kapan. Intinya akan terbunuh, ya, terbunuh di peperangan. Maka ketika terjadi perang Badar, dia menyewa banyak orang, asalkan Umayyah bin Khalaf tidak ikut peperangan. Tapi ketika dilihat oleh Abu Jahal, wahai Umayyah, engkau adalah pemimpin kaummu, kenapa engkau tidak ikut perang Badar? Maka Umayyah mengatakan banyak sekali alasan. Nah, Abu Jahal ini tahu kalau dia ini tidak berani, karena saat itu Abu Jahal pun mendengar kalau Umayyah bin Khalaf ini akan terbunuh oleh kaum muslimin. Sehingga Abu Jahal ini pulang membawa bukhur. Bukhur itu yang dibakar, kemudian aromanya wangi, ya. Kemenyan bahasa kita, tapi kemenyannya orang Arab. Kemudian ketika melihat Umayyah bin Khalaf belum bersiap-siap, Abu Jahal datang bawa bukhur istrinya. Baunya adalah bau khusus untuk wanita. Aromanya aroma khusus wanita. Dikelilingi Umayyah bin Khalaf dengan bukhur tersebut. Umayyah marah, kenapa engkau mengatakan begini? Kemudian Abu Jahal mengatakan, kan wanita saja yang tidak ikut perang. Ya, terbakarlah emosinya
Umayyah bin Khalaf, akhirnya dia mengenakan pakaian jihadnya, pakaian perangnya. Kemudian istrinya mengatakan, kemana engkau? Aku ingin berperang. Istrinya mengatakan, bukankah kau dikatakan akan terbunuh oleh kaum muslimin? Iya, tapi nanti di tengah perjalanan aku akan ada alasan dan aku akan pulang. Jadi ketika perang Badar, sebelum sampai di peperangan, Umayyah berada di pasukan paling belakang. Abu Jahal yang melihat keadaan itu mundur lagi, karena tahu Umayyah akan pulang. Setelah itu dipepetin terus dan terus. Ada alasan dibantah oleh Abu Jahal, dinyalakan langsung bukurnya sampai dia pun terbunuh di perang Badar. Intinya ini adalah orang yang suka menghasut orang lain. Sehingga melihat Al-Walid bin Al-Mughirah tidak keluar rumah karena berpikir tentang Islam, Abu Jahal mengetuk rumah Al-Walid, lantas mengatakan, wahai pamanku. Ya, ini bahasa penghormatan mereka karena sama-sama dari Bani Makhzum, dari suku Makhzum. Kemudian Abu Jahal mengatakan, wahai pamanku, sesungguhnya kaummu telah mengumpulkan harta yang banyak. Kemudian Al-Walid bin Mughirah mengatakan, untuk apa mereka mengumpulkan harta yang banyak? Abu Jahal mengatakan, karena engkau telah datang kepada Muhammad dan membantah Al-Quran, berdebat dengannya dan membantah Al-Quran. Kemudian, tidak usah begitu. Bukankah mereka tahu aku adalah orang yang paling banyak hartaku? Ya, kata Al-Walid. Kemudian Abu Jahal bilang, iya, tapi kita akan tambah lagi, kata Abu Jahal. Kemudian, kira-kira apa yang kau akan katakan untuk Muhammad ini atau untuk Al-Quran ini, kata Abu Jahal. Kemudian dia mengatakan yang kita katakan tadi itu, ya, inna liqaulihi halawa, sesungguhnya perkataannya yang manis, kemudian enak untuk didengar, akarnya menghujam ke dasar bumi, kemudian atasnya itu berbuah yang lebat, dan di riwayat lain dikatakan wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih, sesungguhnya Al-Quran ini adalah sesuatu yang paling tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggiannya. Dia mengimani Al-Quran. Dia mengatakan Al-Quran adalah sesuatu yang paling tinggi, bukan perkataan manusia, perkataan yang paling tinggi dan tidak bisa dikalahkan. Mendengar hal tersebut, Abu Jahal langsung menghasut, wahai Al-Walid, kalau kamu mendengarkan apa yang kau katakan tadi, mereka akan membencimu. Mereka akan membencimu. Mereka akan meninggalkanmu, sehingga engkau tidak menjadi orang terhormat lagi. Ini mumpung kita berdua saja. Saya nasihati engkau, wahai Al-Walid, untuk mengatakan kejelekan terhadap Muhammad dan Al-Quran. Mendengar akan hal tersebut, akan kehilangan harta, kehilangan kedudukan, jabatan, dan kemuliaan seperti yang kita katakan tadi, maka orang yang gila akan dunia tentu akan langsung berbelok. Kita sudah membahas pada beberapa pertemuan yang lalu sebab bahwasanya sebab orang Quraisy tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad adalah karena lantaran harta. Bahkan diriwayatkan dalam asar yang sahih, ya, walaupun ada khilaf di antara para ulama asar ini, namun sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan tentang bagaimana cerita Umar bin Khattab, yang mana orang Arab punya aturan, tidak boleh orang yang menyembah berhala, melainkan berhalanya harus dibawa dari Mekah. Atau kalau tidak, batunya yang digunakan untuk membuat patung atau berhala diambil dari kota Mekah. Jadi kalau dari Madinah nggak masuk bagi mereka, bukan berhala, harus dari Mekah. Kata Umar bin Khattab, saya keluar di tengah padang pasir, sudah keluar dari kota Mekah, dan tidak ada satupun yang saya bawa. Saya ingin berdoa kepada berhala. Tetapi masalahnya berhala itu di Mekah. Yang pertama, yang kedua,
batu untuk digunakan membuat berhala atau untuk kita sembah itu tidak ada karena sudah keluar dari Mekah. Tidak ada satupun yang berasal dari Mekah kecuali kurma, kata Umar bin Khattab. Maka aku pun menjadikan kurma itu susun sampai seperti berhala. Sehingga suatu ketika kemudian aku menyembah berhala tersebut dari kurma, karena kurmanya kurma Mekah. Antum bayangkan, kurma Mekah dijadikan berhala oleh Umar bin Khattab. Kemudian suatu saat aku lapar, aku petok kepalanya, katanya. Diketok kepalanya, kemudian diambil kurmanya dimakan. Berhalanya dimakan. Antum bayangkan, inilah kenapa dikatakan zaman jahiliyah, zaman yang dipenuhi dengan kebodohan. Ala kulli hal ikhwati fillah, karena harta, Al-Walid bin Al-Mughirah dia termasuk orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam neraka yang sangat besar apinya. Kemudian mendengar hal tersebut, Al-Walid termakan omongannya Abu Jahal, sehingga dia mengatakan, kalau begitu wahai Abu Jahal, izinkan aku untuk berpikir sejenak. Dia berpikir dan terus berpikir sampai dia mengatakan, kayaknya nggak ada yang pas. Yang paling mendekati itu adalah sihir saja. Kita katakan saja Muhammad ini sebagai penyihir. Maka senanglah Abu Jahal dan kemudian bertemu dengan kaumnya dan mengumumkan bahwasanya Muhammad bagi mereka adalah seorang penyihir. Kenapa? Kenapa dikatakan penyihir? Karena efek daripada Al-Quran itu dikatakan bagi mereka mengatakan yufarriqu bainahu wa yufarriqu bihi bainal mar'i wa abi. Efek Al-Qur'an, kata mereka, bisa membuat seseorang berpisah dari bapaknya. Wa bainal mar'i wa akhi. Seseorang dari saudaranya akan terpisah. Wa bainal mar'i wa zawji. Dan seseorang bisa berpisah dari istrinya ataupun suaminya. Wa bainal mar'i wa ashiratihi, dan seseorang daripada keluarga terdekatnya. Ala kulli hal, kita lihat bagaimana awal-awal Islam, bagaimana terjadi sahabat-sahabat yang mana mereka berpisah daripada ibu bapak mereka ketika tidak beriman. Bahkan ada yang pernah saling bunuh. Di antaranya siapa? Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Sampai Allah memuji. Kenapa? Karena dalam peperangan Badar dia menebas leher bapaknya. Padahal itu terpaksa. Kemudian Allah memuji. Abdurrahman, anaknya Abu Bakar, kakaknya Aisyah, satu ibu dengan Aisyah, mengatakan ketika awal Islam, wahai bapakku, aku ketahui ketika perang Badar, aku melihat engkau menoleh ke kanan dan ke kiri. Menoleh, pasti engkau mencariku. Aku tahu engkau mencariku dengan niat akan membunuhku. Tapi aku sengaja lari daripada engkau, wahai bapakku, kata Abdurrahman, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena aku tidak mau berperang, saling bunuh dengan engkau. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, wahai anakku, kalau engkau aku temukan saat itu, aku tidak akan ragu untuk membunuh. Inilah iman. Ya, sehingga yang paling dekat, kata Al-Walid bin Mughirah ini, yang paling dekat untuk kita katakan Muhammad ini adalah sebagai seorang penyihir. Karena karakter daripada sihir itu sendiri yang paling umum adalah memisahkan dua orang yang saling mencintai. Ya, ini karakter asal, hukum asalnya sihir itu memisahkan dua orang yang saling mencintai atau yang dekat. Ya, ini asalnya. Maka mereka memberikan lakop atau julukan kepada Nabi Muhammad sebagai seorang penyihir. Ini pun karena terpaksa. Tidak ada mereka dapati celah selain mengatakan Nabi Muhammad sebagai seorang penyihir. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ana dan antum sekalian orang-orang yang dekat dengan Nabi dan para sahabat di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.